Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fajriyanti dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara kemauan konsumen untuk membayar dan harga pasar yang sebenarnya dibayarkan. Dengan kata lain, ini menggambarkan keuntungan atau kepuasan yang diperoleh oleh konsumen karena mereka membayar dengan harga yang rendah daripada harga tertinggi yang bersedia mereka bayarkan. Sebagai contoh, kamu ingin membeli baju di pasar dan siap mengeluarkan Rp150.000, namun harga baju di toko tersebut adalah Rp100.000, maka surplus konsumennya adalah 150 dikurang 100 sama dengan 50. Artinya kamu merasa diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga yang kamu perkirakan. Contoh rumus surplus konsumen yang umum digunakan adalah CS sama dengan 1/2 dikali buka kurung P-max dikurang P tutup kurung dikali X, atau CS sama dengan 1/2 dikali tinggi dikali alas, di mana P-max adalah harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen, P adalah harga pasar aktual, Q adalah kuantitas barang yang dibeli, serta tinggi adalah selisih P-max dan P. Dan alas adalah kuantitas Q yang dapat diperoleh dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Elvira. Di sini aku akan menjelaskan tentang penerapan integral tertentu untuk menghitung surplus konsumen. Secara umum, integral mempunyai dua macam. Yang pertama ada integral tertentu dan yang kedua ada integral tertentu. Di sini aku akan menjelaskan tentang integral tertentu. Apa itu integral tertentu? Integral tertentu adalah fungsi yang nilai variabelnya memiliki batas-batas tertentu. Fungsinya untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva 2 dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh garis XA dan garis XB. Dan di sini kita akan menerapkan fungsi integral tertentu ini untuk menghitung surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen berdasarkan tingkat harga pasar suatu barang. Dengan rentang luas yang dibatasi oleh Q0 sebagai batas bawah dan QE sebagai batas atas. Untuk menghitung surplus konsumen, di sini ada formula yaitu CS sama dengan QE 0 F buka tutup kurung Q DQ minus QE sama dengan PE. Ya, jadi begitulah rumus untuk menghitung surplus konsumen. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaklumkan. Terima kasih semua yang telah menonton. Halo, saya Rizka Manita. Saya akan memberikan contoh surplus konsumen. Contohnya adalah, misal kamu siap membayar 25.000, sedangkan harga aslinya 15.000, jadi surplus konsumennya 10.000. Intinya, surplus konsumen akan muncul ketika harga yang berlaku lebih rendah daripada harga maksimum yang akan dibayar oleh konsumen. Halo teman-teman semua, nama saya Agus Wati Zihua. Di sini saya menjelaskan tentang surplus produsen. Surplus produsen ini merupakan selisih antara harga pasar ke produsen dengan harga minimum yang bersedia diterima produsen untuk menjual produknya atau suatu keuntungan yang mereka terima. Rumus dari surplus produsen yaitu surplus produsen sama dengan harga yang diterima dikurang harga minimum yang bersedia diterima. Nah, surplus produsen ini bermanfaat bagi perekonomian karena dapat memotivasi produsen untuk memproduksi dan memasuk barang dan jasa dan dapat memperoleh pendapatan lebih dari biaya produksi mereka. Surplus produsen ini terjadi ketika harga yang mereka keluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Jadi kata lainnya, untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari modal lah ya. Oke teman-teman, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Gigana Vanesta dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penerapan integral tertentu dalam ekonomi bisnis, yaitu mengenai surplus produsen. Yang pertama ada definisi surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena mereka bisa menjual barang dengan harga pasar yang lebih tinggi dibanding harga minimum yang sebenarnya bersedia mereka terima. Secara grafik, surplus produsen ditunjukkan sebagai luas daerah ya di bawah garis harga pasar dan di atas kurva penawaran, mulai dari kuantitas 0 sampai titik keseimbangan. Yang kedua, rumus surplus produsen. Secara matematis, surplus produsen dapat menuliskan dengan rumus integral tertentu. Surplus produsen sama dengan integral dari 0 sampai kuantitas keseimbangan dari harga pasar dikurangi fungsi penawaran. Kayak gini. Dengan keterangannya, untuk P adalah harga pasar keseimbangan, Q adalah jumlah keseimbangan, dan SQ adalah fungsi penawaran. Ketiga, contoh linear. Contoh perhitungan misalkan kayak fungsi penawaran suatu barang adalah P sama dengan 2Q ditambah 4. Jika harga pasar keseimbangannya adalah 14, maka kita bisa mencari kuantitas keseimbangan dengan cara seperti ini. 14 sama dengan 2Q ditambah 4 sehingga Q sama dengan 5. Selanjutnya untuk surplus produsen menggunakan integral, rumusnya seperti ini, yang dimana hasilnya adalah 25. Artinya surplus produsen yang diperoleh adalah sebesar 25 satuan nilai. Keempat, contoh nonlinear. Contoh dengan fungsi penawaran yang berbentuk kuadrat. Kan fungsi penawaran adalah P sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2. Jika harga pasar keseimbangannya adalah 18, maka kita cari kuantitas keseimbangannya kayak gini, 18 sama dengan Q kuadrat ditambah 2, maka Q sama dengan 4. Kemudian kita hitung surplus produsennya. Untuk perhitungannya seperti ini. Hasil perhitungannya adalah 14,67. Jadi surplus produsen yang diperoleh produsen dalam kasus ini adalah 42,67 satuan nilai. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi disimpulkan bahwa surplus produsen adalah keuntungan ekstra yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dari harga minimum yang bersedia dan diterima. Dengan menggunakan integral tertentu, kita bisa menghitung luas daerah surplus produsen secara akurat, baik untuk kurva penawaran linear maupun non-linear. Demikian penjelasan saya mengenai surplus produsen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.